sini telah 3 kali mencoba melawan juara dunia dengan hingga saat ini. Ya. Dan kita tahu dia pernah bertanding melawan juara dunia IBF sebelumnya, melawan Saman yang pernah mengalahkan Chiquita Gonzalez, petinju super dari Meksiko. Jadi di sini kemampuan dari Herrera benar-benar merupakan petinju yang hebat. Jadi kita akan menguji di sini bagaimana kemampuan dari Anies Roga untuk dapat mengalahkan Herrera ini. Kita saksikan Manuel Olimpico Herrera, petinju dari Republik Dominika ini. Seperti kami ungkapkan tadi pemirsa bahwa pertandingan ini rencananya akan berlangsung dalam 12 ronde. Ini adalah satu kesempatan bagi bangsa kita, khususnya bagi Anies Roga, untuk kembali mencoba merebut gelar juara IBF. Bung Olan sangat mencekam keadaan di Gor Kertajaya Surabaya ini karena penonton begitu fanatik dan mendambakan bagaimana putra Indonesia dapat merebut kembali juara dunia IBF ini. Ya, kita lihat bagaimana supporters dari Probolinggo, dari Surabaya datang untuk mendukung petinju kesayangannya Anies Roga. Bahkan ada yang membawa spanduk untuk mendukung petinju Anies Roga ini. Pemirsa, kita akan langsung saksikan ronde pertama. Kita lihat double cover yang diandalkan oleh Anies Roga terlihat untuk melindungi kepalanya. Sedangkan Manuel Herrera mencoba dengan jab-jab yang tajam untuk mengukur jarak, mengganggu lawan dan mencoba mengumpulkan angka. 3 tugas dari jab seperti apa yang telah kami terangkan sebelumnya. Jab-jab rajin dilancarkan oleh Manuel Herrera. Manuel Herrera begitu ringan Bung Olan, Ya, dan betul. dia mengandalkan footwork sembari berputar mengelilingi Anies Roga untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Sedangkan Anies Roga mencoba setapak demi setapak maju untuk mendekat, karena kita tahu Anies Roga sebenarnya bergaya dasar fighter, sehingga dia harus bertanding dari jarak pukul yang dekat. Sedangkan Manuel Herrera mencoba dari jarak jauh untuk mencuri, mengumpulkan angka, mengambil kesempatan. Satu pukulan ke kiri yang tidak mengenai sasaran dari Anies. Satu pukulan long hook oleh Herrera. Kelihatan dia mengkombinasikan pukulan jab dan sekali-sekali dengan long hook. Dan pukulan kanannya. Sampai saat ini belum ada pukulan yang terlalu berarti dari kedua petinju. Ya, karena masih was-was, masih mencari kesempatan dan kemampuan lawan, mengukur kemampuan lawan. Anies Roga tadi mencoba bertarung dalam jarak dekat. Double cover Satu yang baik pukulan sekali. 1-2 oleh Herrera, tetapi ditutup dengan double cover oleh Anies Roga. Ya, satu pukulan swing ya yang tidak mengenai sasaran.
Saya kira bulan seperti ini akan sangat makan energi ya, Bung Boy. Ya, tapi di sini kelihatan dua-dua petinju masih mencari-cari kelemahan lawan, di samping mencoba mengukur jarak pukul, karena untuk mengeluarkan pukulan-pukulan petinju harus mempunyai jarak pukul yang tepat, dan kedua petinju saat ini masih mencoba mengukur jarak, karena kita ingat pertarungan ini akan berlangsung 12 ronde, cukup lama, Bung Olan. Iya, betul. Dan pemirsa, ini adalah Manuel Herrera, petinju kelahiran 22 Oktober 1965 di La Romana, Dominika. Iya, cukup tua, berarti dia Betul. sudah kurang lebih hampir 30 tahun ya. Iya. 4 tahun beda usia antara kedua petinju ini, di mana Anis Roga lebih muda 4 tahun. Ronde kedua. Kembali jab selalu didahulukan oleh Manuel Herrera, karena dengan jab dia dapat mengukur jarak, dapat mengganggu lawan, Satu bentuk sembari strike ya, menghindar, ya. yang baik sekali dari Anis tadi. Jab-jab yang lurus namun kurang mengenai sasaran. Perlu diketahui Bung Olan bahwa kelas junior terbang ini adalah kelas yang umumnya dikuasai oleh petinju-petinju Asia dan Amerika Latin. Khususnya untuk WBC dan WBA juaranya adalah Thailand. Kita lihat Anis Roga mencoba mengeluarkan pukulan-pukulan kombinasi dan mendesak Manuel Herrera di pojok. Iya, saya kira saling menahan keduanya sehingga terjatuh. Ini akibat benturan fisik kedua petinju dan terjadi brawl, rangkulan, sehingga terjadi dorong-mendorong, menyebabkan keseimbangan berat badan hilang. Terjadi clinch. Kita tahu bahwa clinch itu sangat penting, karena kalau kita tidak menguasai cara bagaimana untuk meng-clinch lawan, itu dapat mengakibatkan lucky blow yang keluar dari pukulan uppercut atau hook. Kita lihat Manuel Herrera mempertahankan jarak jauh. Dia mencoba bertempur dari jarak jauh dengan pukulan-pukulan panjang. Iya. Makanya Dan gerakan Anis, tubuh ya dari Manuel ini baik sekali. iya, dan Anis mencoba mendesak untuk maju. Tetapi karena dia mengutamakan double cover, sulit buat Anis untuk melakukan serangan mendadak. Karena double cover itu adalah defensif. Kalau kita mempertahankan diri defensif, maka pukulan-pukulan untuk menyerang menjadi terlambat. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan ini. Pemirsa, ronde ketiga sudah berlangsung sekarang, dan nampaknya Bung Boy sampai dengan ronde ini keduanya masih mencoba-coba ya. Tapi dalam perhitungan saya Manuel berada sedikit atas angin ya, karena beberapa pukulan jabnya sempat mendapatkan angkat. Kalau kita lihat teknik dari Manuel ini bisa dibilang lebih tinggi, Bung Boy. Iya, persis sekali Bung Olan. Hanya kembali seperti saya katakan tadi, setiap petinju profesional harus mempunyai killing punch. Iya. Kalau dia tidak punya killing punch dan bertanding sampai akhir ronde, itu begitu banyak hal yang bisa menyebabkan kekalahannya. Karena ada hometown decision, ada pertimbangan-pertimbangan di luar non teknis.
Ya, nampaknya double cover dari Anis Roga ini cukup baik, Bung Boy, sehingga agak menyulitkan Herrera untuk mencoba. Dari segi pertahanan double cover itu sangat baik, Iya, tetapi untuk penyerangan, untuk attack itu menjadi lamban. Jadi ini harus ada keseimbangan. Kalau kita double cover, pertahanan kita baik, tapi penyerangan kita kurang. Paling kurang terlambat untuk menyerang. apakah mungkin bagi Anis mencoba menguras dulu? Ya, dia mencoba bertarung di jarak rapat, jarak dekat, supaya kalau double cover ini berada pada jarak rapat, dia lebih mudah melontarkan pukulan uppercut atau hook. Tapi kita lihat beberapa jab dan straight masuk dari Herrera. Satu jab dari Anis Roga. Baik sekali. Kita lihat kedua petinju telah menemukan formnya, menemukan gaya bermainnya, untuk gaya bertandingnya, untuk melontarkan pukulan-pukulan yang efektif. Pemirsa, demikianlah akhir roda yang ketiga dan kita akan kembali lagi setelah Anda ikuti pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, roda keempat sekarang. Ya, satu Kita lihat jab yang baik. pukulan jab dari Anis Roga, dia mulai lebih aktif dan lebih agresif untuk maju, karena dia sudah merasakan bahwa seolah-olah Manuel Herrera tidak mempunyai pukulan yang keras, dan ini menyebabkan Anis Roga bertambah berani untuk maju. Tapi kita tidak tahu apakah ini satu taktik oleh Manuel Herrera untuk memancingnya agar supaya Anis Roga lebih terbuka. Ya, Satu jab yang telak, yang tepat oleh Manuel Herrera. memang ya, cepat sekali petinju dari pemerintah ini. Namun Anis mencoba mendesak bola, tapi cleans yang dimiliki oleh Manuel Herrera cukup baik untuk menghindari. Kita ingat Holyfield mengandalkan cleans ketika berhadapan dengan Mike Tyson, sehingga petinju fighter agak sulit apabila seorang boxer menguasai cara cleans yang baik. ya, satu pukulan namun tidak mengenai sasaran dari Anis Roga tadi. Kita lihat Bung Olan, sangat ringan gerakan kaki dari Manuel Herrera. Manuel Herrera terus mencoba mempertahankan jarak karena ya dia memiliki keunggulan yang lebih lincah mungkin ya. Dia lebih lincah, jangkauan lebih panjang, dan apabila pada jarak yang dekat dia langsung cleans untuk menghindari pukulan-pukulan jarak pendek dari Anis Roga. Satu pukulan long hook kanan dari Anis yang gagal. Satu kombinasi dari Manuel Herrera masuk. Bagaimana Manuel Herrera mencoba membuka double cover Anis Roga dengan jab-jab ringan. Satu pukulan uppercut hook. Pemirsa, itulah akhir dari ronde keempat. Dan Bung Boy, dari sampai dengan 4 ronde ini bagaimana Anda melihat? Saya melihat Manuel Herrera lebih aktif dan lebih sedikit di atas Anis Roga di dalam pengumpulan angka. Tetapi ini masih belum menjadi jaminan, karena kita tahu, seperti kita lihat di slow motion ini, bagaimana terjadi brawl, rangkul-merangkul, dan Anis Roga mencoba memukul dari jarak dekat, tetapi ditempel terus dengan cleans. Dan kita lihat
Manuel Herrera memprotes sedikit ketika di dalam clinch terjadi dorong-mendorong. Ya, kita lihat Anis Roga, petinju yang berusaha memenangkan gelar juara IBF untuk malam ini, di mana satu bonus hadiah sudah disediakan, yaitu sebuah mobil apabila dia berhasil menjadi juara. Kita masuk ke ronde kelima sekarang pemirsa. Kita lihat terjadi pergesekan kepala oleh kedua petinju, pemirsa. Dan mungkin kalau bisa dibilang dari bentuk wajah, lebih mudah Anis mengalami luka ya dengan wajah yang... Ya, kita tahu Bung Olan, petinju itu bukan hanya mengandalkan teknik dan fisik, tetapi muka harus tebal. Betul. Yang dimaksud muka tebal di sini tidak gampang lecet, karena kalau kena atau terkikis sedikit dia berdarah, itu akan sulit. Apalagi kalau dari mata atau dari hidung akan menutup mata sehingga terganggu penglihatannya. Sedangkan kalau berdarah dari hidung akan menutup pernapasannya. Pukulan 1-2 dari Manuel mencoba sangat ringan dan kena di double cover, jadi angka pun tidak ada kalau pukulan seperti itu. Hanya dia sengaja mengganggu untuk supaya double cover itu terbuka. Sayang sekali kurang telak long hook dari Anis. Double cover yang baik sekali dari Anis Roga sehingga satu pukulan hook nampaknya mengena. Secara teknis Manuel Herrera lebih baik, tetapi saya melihat pukulan-pukulan terlalu ringan untuk pukulan-pukulan dari Manuel Herrera ini, sehingga saya khawatir pukulan-pukulan tersebut tidak akan tercantum di dalam poin, di dalam angka. Ya, masih sulit bagi Manuel untuk mencoba membongkar double cover dari Anis. Memang sulit bagi Manuel Herrera untuk membuka double cover tersebut. Iya, kita akan kembali lagi pemirsa setelah Anda ikuti pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita masuki ronde ke-6 sekarang. Separuh perjalanan pertandingan ini sudah terjadi, sudah 6 ronde. Betul. Ya, jab yang baik sekali dari Anis tadi. Saya kira walaupun memiliki teknik yang lebih tinggi Manuel ini, namun dia nampaknya bingung harus memukul kemana, Bu. Ya, karena dia juga memikirkan bagaimana menghindar, karena dia tahu double cover ini setelah dipukul akan menjadi bumerang buat dia untuk dipukul oleh Anis Roga, sehingga terjadi pergesekan tepat. Satu pukulan hook kiri yang cukup keras dari Anis tadi cukup menggoyahkan Manuel. Iya, persis, Bung. Kita lihat semakin di atas angin Anis Roga. Mudah-mudahan ini tidak merupakan luapan emosi yang akan berbalik menjadi berbahaya. Ini bisa terjadi karena Manuel Herrera tidak mempunyai pukulan yang keras. Dia hanya mengharapkan satu pukulan yang tepat. Karena kalau pukulan tepat itu bisa juga menjatuhkan lawan. Tetapi ini sangat sulit karena Anis Roga pertahanannya begitu tertutup dengan double cover.
Ya, kembali Anis Roga mencoba menekan Manuel Herrera. Kita lihat agresivitas dari Anis Roga bertambah pada saat-saat ronde ke-6. Padahal kita tahu ronde ke-6 ini adalah ronde di mana biasanya pertarungan pertinjuan agak menurun karena terkuras dengan ketegangan pada ronde-ronde awal. Tetapi justru pada ronde ke-6 ini Anis Roga terlihat begitu agresif. Kembali sulit sekali bagi Manuel Herrera untuk Dan ronde ke-6 ini jelas adalah milik dari Anis Roga dengan pukulan yang tepat tadi. Kita dengar supporters dari gedung olahraga ini begitu mengebu-ngebu meneriakan jel-jel mendukung Anis Roga. Pemirsa, demikianlah akhir ronde ke-6 dan kami akan kembali lagi setelah ini. Pemirsa, kita masuki sekarang ronde yang ke-7 dan ya, keduanya masih saling terus melancarkan pukulan jab-jab dari Manuel Herrera. Satu pukulan straight kanan dari Herrera. Ya, nampaknya Anis agak protes karena Herrera memukul bagian belakang kepala. Satu pukulan 1-2 yang mungkin tidak berarti karena terlindung oleh double cover yang kuat. Bung Olan, sebenarnya Anis Roga ini merasa harus beruntung sekali karena Anis Roga sebagai Satu pukulan yang dilepaskan oleh Anis tadi. Ya, Anis Roga sebagai penantang pertama hanya harus berhadapan dengan peringkat ke-7 untuk merebut juara dunia ini. Ya. Ini satu kesempatan yang langka karena kebetulan gelarnya lowong, gelar IBF Junior terbang ini lowong, sehingga diperebutkan oleh penantang pertama Anis Roga melawan penantang ke-7 Manuel Herrera ini. Jadi ini harus dapat dimanfaatkan benar-benar oleh Anis Roga untuk merebut juara junior terbang ini. Ya, satu pukulan hook kanan dari Anis. Kembali kali ini pukulan dari Herrera. Pemirsa, demikianlah akhir dari ronde yang ke-7 dan kita ikuti pesan-pesan. Pemirsa, ronde ke-8 sekarang. Ya, stamina dari keduanya nampaknya masih cukup baik. Dan Bung Olan, dengan kesimpulan dari 8 ronde telah berlangsung ini, saya sudah bisa melihat bahwa Manuel Herrera ini tidak mempunyai killing punch dan akan sulit dia bisa merobohkan Anis Roga, apalagi dengan stamina dan kondisi yang cukup baik oleh Anis Roga. Dan kalau sampai berakhir sehingga 12 ronde, Anis Roga kalau staminanya tidak menurun sangat berbahaya karena dia pada ronde-ronde terakhir pasti akan mengeluarkan seluruh tenaga untuk mencoba menjatuhkan Manuel Herrera ini. Ya, nampaknya kita lihat Anis Roga masih bermain dengan baik ya. Strategi masih terus dipertahankan. Oh, satu straight. Baik sekali dari Anis. 2 kali pukulan dari Anis Roga tepat mengenai muka dari Herrera.
Satu pukulan ya. Anies Roga sebenarnya dia tidak boleh karena Manuel Herrera terjatuh. Sementara Gor Kertajaya Surabaya ini nampak begitu tegang. Nantikan apakah petinju kita Anies Roga bisa berangkat. Pukulan beruntun tapi bolan oleh Manuel Herrera. Satu dua pukulan wantu. Nah, terpeleset karena di situ sering banyak air yang disiram pada saat istirahat sehingga membuat kanvas basah sehingga mudah terpeleset. Dan ada sedikit protes dari pihak. Ya, pemirsa, kita kembali ke studio. Funky Shoes by Neckerman. Funky Shoes by Neckerman. Pemirsa, ronde ke-9 sekarang. Kita lihat hidung dari Manuel Herrera pecah berdarah ataukah Anies Roga yang juga kena berdarah. Kedua kepala dari kedua petinju ini berbenturan ya, dan saya kira ya dua-duanya berdarah nampaknya Bung Boy. ya, dan saya kira agak parah Bung Olan, terutama Manuel Herrera. Ya, Manuel Herrera juga berdarah dengan begitu gencar. Kita saksikan tayangan ulang bagaimana Ini terjadi. jelas benturan kepala, karena Betul. pukulan tidak mungkin membuat separah ini. Dan dokter sudah seolah-olah memberi tanda untuk pertandingan barangkali tidak bisa dilanjutkan. Tetapi wasit menanyakan kepada supervisor IBF Mr. Bobby Lee Junior, apakah pertandingan bisa dijalankan atau tidak. Seperti apa yang saya katakan tadi Bung Olan, bahwa petinju bukan saja teknik dan fisik yang harus baik, kekebalan kepala, muka juga merupakan faktor penting. Dan saya lihat walaupun kedua petinju berdarah, tetapi yang paling berat adalah Herrera. Ya, Herrera nampaknya cukup besar lukanya. Kembali kita saksikan tayangan ulang ya. Berawal dari rangkulan. Dan nampaknya, iya, kita tidak sempat menyaksikan bagaimana benturan ini terjadi ya. Kita tahu kalau sampai pertandingan ini dihentikan, bisa terjadi akan dihitung Ya, angkanya. betul, karena ini di atas ronde ke-6 Bung Boy. Ya. Kalau di bawah ronde ketiga atau saya kira ronde ke-6, Di atas ronde ke-6 itu akan dibatalkan. betul. Tetapi kalau sudah di atas ronde ke-6 akan dihitung angka. Betul, dan seandainya ini terjadi Bung Boy ya, penghitungan angka dilakukan, Anda melihat apakah ini lebih menguntungkan buat petinju kita? Agak sulit karena di sini kalau angka kita masih melihat Herrera berada di atas sedikit, ya. Tetapi kalau disebabkan oleh kesalahan dari Herrera, dia bisa didis, atau kalau kesalahan dari petinju Anies Roga, sebaliknya bisa juga didis.
Jadi ini kita lihat apa yang akan terjadi, apa yang akan diputuskan oleh wasit. Saya lihat tadi wasit menanyakan kepada supervisor Mr. Bobby Lee Jr. dari New Jersey, Amerika Serikat. Dan kita lihat Mr. Bobby Lee Jr. sedang berbicara dengan Hakim Yopi Limahelu. Masih terus kita nantikan. Ini sangat sulit, Bung Olan, karena memutuskan hal-hal seperti ini tidak mudah. Ya, kita lihat supervisor dari IBF, Robert Lee Jr. Dan Anis Roga sudah siap kembali. Kita nantikan apakah Manuel Herrera juga akan siap untuk melanjutkan pertarungan ini. Kita lihat dokter dari Manuel Herrera sedang merawat Manuel Herrera karena mereka memang membawa dokter dari sana. Cutman yang di dalam dunia tinju, orang yang ahli menghentikan darah dan mengobati luka di pelipis. Anis Roga nampaknya masih cukup prima. Ya, mungkin luka yang dialami oleh Anis lebih kecil ketimbang yang dialami oleh Herrera. Karena kalau dilihat darah yang mengucur yang sampai saat ini belum juga berhenti dari Herrera. Kita lihat supervisor IBF, Mr. Bobby Lee Jr. sedang sibuk berbicara dengan dokter KTI Surabaya bersama wasit. Ya, terdorong Anis Herrera, kita lihat di tayangan ulang. Masih kita tunggu pemirsa bagaimana hasilnya. Dan tampaknya Manuel Herrera tidak akan meneruskan lagi ya, Bung Boy, karena sudah mencopot sarung tinjunya. Ya, kalau sudah dicopot sarung berarti tidak akan terus, tetapi kita akan melihat apa keputusannya. Baik, pemirsa, sebelum kita dapat keputusannya, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Lee Junior masih terus mencoba merundingkan, memang agak membingungkan keputusannya, Bung Boy ya. Ya, ini benar-benar sangat kontroversial, Bung Olan, karena kejadian seperti ini, jangankan di Indonesia, di Amerika Serikat pun sering terjadi dan sulit untuk memutuskan. Ya, kita kembali mencoba mengikuti tayangan ulang. Di manakah terjadi benturan ini sehingga menyebabkan kedua-duanya terluka. Ya, terlihat petinju dari Republik Dominika, Manuel Olimpico Herrera masih terus mendapat Tetapi Bung perawatan. Olan, sarung tinju sudah dicopot Iya, oleh, jadi sudah menandakan tidak ada pertandingan untuk dilanjutkan, tetapi keputusannya yang akan kita tunggu dari pihak International Boxing Federation. betul. Dan supervisor di sini adalah Mr. Bobby Lee Jr. Iya. Dia sedang berusaha untuk mencoba berbicara dengan wasit yang memimpin pertandingan serta dokter yang mengawasi pertandingan ini. Ya, betapa parahnya mungkin luka yang dialami oleh Herrera ya. Kita lihat ada perdebatan kecil antara Robert Lee Jr. dengan pihak Herrera ya. Masih kita tunggu keputusan yang akan diambil, apakah akan dilakukan penghitungan angka. Ya, karena memang kalau dilihat dari aturan pertandingan IBF, jika pertarungan terhenti karena benturan kepala, kecelakaan terjadi sampai dengan atau di bawah ronde ke-6, ini tidak diadakan penghitungan angka. Sementara kalau terjadi setelah ronde ke-6, pemenangnya akan ditentukan lewat penghitungan angka. Coba mohon perhatian sejenak. Ada sesuatu yang perlu kita ikuti
dari putusan supervisor IBF. Kita coba dengarkan apa yang dikatakan oleh MC. Jaya ini sudah tidak sabar. Ya, kita dengarkan bagaimana keputusannya. Kebetulan nilai ketiga juri Mr. Whitley, Yati Maheru, Pasqua, dan juga dari Filipina, dari Thailand, sama-sama memberikan nilai 76 untuk kedua petinju pada saat kejadian ini. Dan dokter tidak melakukan penyetopan, referee yang menyatakan bahwa tidak bisa dilanjutkan. Maka hasilnya dari hasil penghitungan angka demi angka sampai ronde yang terakhir tadi adalah sama-sama 76 untuk ketiga-tiganya dinyatakan draw. Ini adalah putusan dari supervisor yang sudah diputuskan dan disampaikan oleh promotor. Ya, itulah keputusan yang sudah disepakati akhirnya. Which caused the cut. Pemirsa, saya merasa sebenarnya Presiden atau Supervisor IBF tidak perlu untuk menerangkan kepada petinju, cukup dengan satu keputusan yang tegas bahwa hasil pertandingan ini adalah draw. Jadi memang kelihatan sedikit aneh karena keputusan ini dirundingkan di atas ring dan diterangkan kepada petinju. Padahal sebenarnya menurut peraturan, apabila pertandingan terjadi hal-hal seperti tadi di mana ada benturan kepala sehingga keluar darah dan tidak dapat melanjutkan, referee menyetop pertandingan, maka angka akan dikumpulkan untuk menentukan siapa yang menang. Ya, nampaknya ada rencana untuk pertandingan ulang, Bung Boy. Saya kira paling bagus kalau ada pertandingan ulang. Betul. Tetapi kita lihat kembali apa yang terjadi sebelumnya di tayangan ulangan ini. Kita coba saksikan. Ya, bagaimana bentuk